Saudari-saudara yang dikasih Tuhan, selamat pagi semua. Izinkan saya untuk membuka masker karena terkadang mengganggu penglihatan, biasa ada embun-embunnya. Yang pakai kacamata pasti tahu, yang tidak pakai kacamata silakan dicoba ya. Tadi sebelum perayaan Ekaristi, Pastor Dedi katakan, teman kalau kau sharing nanti jangan lama-lama. Lalu saya katakan, insya Allah bro ya. Tuh, ya. Karena dia sudah ketar-ketir ini, jangan sampai lama ini ya. Semoga saja tidak ya. Tadi kalau di awal pengantar tadi kita dengar Pastor Paroki katakan, inilah dua anak terbaik dari paroki ini. Sebenarnya saya sendiri merasa tidak terbaik ya, malah parah ya. Itu ya, karena kalau saya mau mengingat ya masa-masa kecil saya sungguh jauh dari kata terbaik itu sendiri ya, sangat jauh tuh. Tetapi apa yang menyempurnakan nanti kita akan melihat ya. Saya sendiri sebenarnya bukan lulusan dari Mamajang SD ya, itu saya lulusan dari SD Katolik Pelangi Kendari, masih di bawah Yayasan Paulus juga. Dan 2006 saya lalu datang dari Kendari ke Makassar ini ya. Dan saya tinggal di Landak Baru. Kebetulan rumah saya itu dekat dengan rumahnya Pak Anton Juru ya. Jadi dia itu tidak pernah bosan melihat saya selalu main PS karena anaknya itu sobat saya ya. Dan sering kami itu dimarahi ya, karena selalu habiskan nasi ya dan kasih rusak TV ya. Itu. Jadi jauh dari kata terbaik ya. Dan kalau Pastor Dedi tadi katakan terjadi perjumpaan, memang benar bahwa kami juga mengalami perjumpaan dengan pastor ya, almarhum Pastor Matius Bakulu. Dan memang beliaulah yang akhirnya itu menjadi spirit dan semangat untuk saya pribadi juga Pastor Dedi. Bahkan ya kalau saya mengingat ya, hari-hari sebulan sebelum beliau meninggal dia datang ke Jogja. Dan saya 2 jam bercerita begitu lama, saya masih frater waktu itu. Dan begitu banyak hal dia katakan. Dan dia berpesan, kalau kau jadi pastor, saya akan ajak kau ke tempat saya di Muna. Tapi sebulan setelah itu dia meninggal, saya sangat sedih waktu itu. Karena ini adalah figur yang sampai saat ini membuat saya ya bisa kuat berdiri sampai ke situ. Tetapi saudara-saudara dalam perjalanan ya, masa-masa kecil saya itu tidak mudah. Ketika saya hadir juga di Makassar, di sini ketemu dengan orang-orang yang baru, ya itu tantangan bagi saya. Apalagi saya ketemu dengan teman-teman saya ini yang misdinar, ya boleh dikatakan kategori orang tua. Ya, itu ada Kelvin, ada Widi, Petrus, Anto, ya yang notabene mereka juga adalah ya teman-teman yang selalu beleng-beleng. Ya, itu. Jadi mereka membawa suasana yang ya saya berbaur dengan mereka seperti zaman anak-anak waktu itu. Tetapi menariknya bahwa kami yang selalu terlibat itu dalam gereja tidak pernah sedetik pun itu lari ke tempat lain kecuali dalam gereja. Selalu kami datang ke sini, maka orang-orang tua kita, mungkin saya tahu beberapa orang tua di sini itu selalu katakan kepada kami, "Weh anak-anak, pulang mako. Rumahmu bukan di gereja." Ya. Pulang sana ya itu. Tetapi kami senang ketika datang ke sini, kumpul ya, bercerita dan juga bertugas di sini. Dan sekali lagi almarhum waktu itu sangat support kami. Memang dia senang sama anak-anak. Dan itulah yang memotivasi kami. Maka jangan heran dari paroki Mamajang begitu banyak yang masuk jadi seminaris waktu itu ya. Banyak, kami ada 7 orang, yang jadi pastor hanya 2. Mereka sudah bertobat, kami belum. Ya, itu bedanya ya, itu ya. Enggak tahu maksudnya bagaimana, silakan direnungkan ya. Tetapi dalam perjalanan saya juga ya berjuang bagaimana bahwa panggilan ini yang sudah tumbuh ketika masih misdinar itu terus berkobar ya. Dan bagi saya perjuangan ketika masuk juga di seminari itu bukanlah hal yang mudah ya. Apalagi saya dari kecil memang ini ya standar-standar pendidikan itu sangat rendah ya. Saya itu tidak pandai menghafal.
Silakan kita tanya kepada Pak Guru saya, Pak Ian Kedang, itu tahu nilai saya selalu di bawah 5. Ya Pak Guru ya, dia selalu di belakang tempat andalannya, saya masih ingat ya. Dan ini perjuangan saya sungguh ya sama juga Pastor Dedi ya, karena setiap tahun itu ada eliminasi di seminari. 10 orang itu harus out keluar, naik lagi kelas berikutnya. Jadi kalau 40 orang waktu itu kami masuk ya, Pastor Dedi peringkat 30, saya 29. Jadi 40 sampai 30 itu ya, 31 itu out ya. Jadi kami berdua zona aman ya. Tuh. Jadi begitu terus. Orang bersaing di peringkat 1 sampai 10, kami bersaing di bawah. Ya. Dan ini memang kenyataan ya. Pak Yan itu selalu katakan ini dari Mamajang sangat-sangat buruk sekali ya. Kami hanya ketawa-ketawa saja ya itu. Nah, apalagi ya inilah perjuangan kami. Bagaimana kami mencoba untuk bertahan, mencoba untuk mengikuti panggilan Tuhan di tengah-tengah ya keterbatasan, kelemahan kami masing-masing. Kami sampai juga ketika memantapkan diri masuk sampai seminari tinggi. Dan memang sungguh ya, Tuhan itu sungguh luar biasa baiknya, sungguh luar biasa karyanya. Dan sampai hari ini saya sendiri merasakan ya seperti yang dirasakan Bunda Maria, bagaimana sukacita itu senantiasa terus menaungi mereka ya, hambanya yang hina ini. Dan sekali lagi itulah yang saya alami, pengalaman-pengalaman itu sendiri ya. Pengalaman mendukakan, pengalaman membahagiakan senantiasa saya jumpai. Tetapi orang-orang yang ada di sekitar saya itu adalah orang-orang yang sungguh luar biasa juga. Selain keluarga, orang tua, umat di tempat ini ya, itu sangat memberikan support luar biasa. Dan saya bersyukur bisa hadir dan juga merayakan Ekaristi di paroki asal, di mana kami berdua sungguh mengidam-idamkan juga kapan ya kita juga bisa ya hadir bersama dengan umat, meskipun kami tahu banyak umat yang mungkin ya dalam tanda kutip orang-orang baru yang mungkin tidak sempat lagi kenal siapa kami ya, dan memang sulit untuk mengenal apalagi diingat. Paling yang diingat itu hanya nakal-nakalnya ya itu. Saya masih ingat ketika SMP saya juga sama dengan Pastor Dedi, SMP Cendrawasih yang depan kuburan Dadi ya. Kami juga SMP orang yang paling nakal sekali ya. Maka guru kami katakan, kalau kalian masuk seminari ya dan kalian jadi pastor, nanti itu semua orang yang dalam kuburan itu berdiri ikut misa perdana. Ini hanya lelucon saja, tapi memang kami diragukan dari dulu ya, karena inilah ya keterbatasan, kekurangan kami. Tetapi satu yang saya renungkan bahwa karena saya memilih moto panggilan, saya tidak tahu apakah ini kebetulan atau tidak, saya memilih Lukas pasal 1 ayat 38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dan ternyata itulah juga yang menjadi kekuatan Bunda Maria ketika ia sampai juga setia dalam hidupnya, dan hari ini kita rayakan sebagai pelindung paroki kita sendiri. Itulah yang bagi saya setiap hari saya mencoba juga berdoa rosario ya, waktu dulu masih frater, saya sering juga ikut misa pagi di sini. Dan itulah kekuatan Bunda Maria, terlebih ketika kita doa rosario, sungguh menguatkan saya secara pribadi dalam pengalaman hidup panggilan. Maka saudari-saudara, ketika saya merenungkan semuanya itu, tidak ada kata yang lain yang saya katakan selain saya bersyukur bahwa Tuhan memperhatikan kerendahan hambanya yang hina ini. Dan itulah saya, bukan orang yang terbaik, sungguh hina di hadapan Tuhan, tetapi apa yang hina di mata manusia sungguh berharga di mata Tuhan. Saudari-saudara, mungkin itulah refleksi perjalanan panggilan saya. Kalau diceritakan, kita mungkin sudah komplain lama sekali ya. Apalagi kalau saya biasa homili, biasa kadang cepat, biasa kalau lama itu umat di paroki saya katakan, pastor ini lama sekali homili, sampai tidur ya. Saya katakan, puji Tuhan kalau Anda tidur dalam gereja karena mungkin di rumahnya susah tidur ya. Itu
Lalu saya biasa katakan, ya ndak apa-apa, tidur saja kalau saya homili ya. Nanti pastor doakan, Tuhan semoga dia tidur selamanya. Ini bercanda ya ini. Itu. Nah, saudara-saudara, itulah mungkin pengalaman singkat panggilan, bahwa sekali lagi misteri panggilan itu sungguh luar biasa. Dan sekali lagi ketika kita mau ya untuk memperjuangkan panggilan itu, terlebih khusus anak-anak muda, janganlah membiarkan panggilan itu pudar, hilang. Sekecil apapun tumbuhkanlah, berusahalah untuk membuat dia tetap berdiri walaupun sangat kecil. Tuhan yang akan menyiram panggilan itu hingga ia subur menjadi berkembang. Saudari-saudara, terima kasih atas dukungan Anda semua, seluruh umat, para pastor yang pernah bertugas di tempat ini maupun yang saat ini ya. Terima kasih atas doa kalian semua. Saya dan Pastor Dedi sangat bersyukur bahwa Anda sungguh memberikan doa, dukungan, dan semangat bagi kami berdua. Saya tidak tahu kalau sudah ada sudah ada pastor sebelumnya dari Mamajang. Tetapi setahu saya Pastor John Gala yang pernah, lalu kami berdua. Saya tidak tahu kalau ada pastor dari paroki lain. Tetapi sementara ada yang menyusul frater juga ya. Semoga kita doakan calon-calon kita dari tempat ini sehingga paroki ini juga bisa mencetak dan menghasilkan imam-imam yang terbaik. Jangan seperti saya dan Pastor Dedi ya. Tuh. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.